Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fadil Akbar, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai desain instruksional pada mata kuliah pembelajaran daring dan bauran. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini eh, definisi dari desain instruksional. Desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur, teratur, namun fleksibel. Hal ini dikemukakan oleh Honeybane dan Ray Geluk 2021. Jadi, desain instruksional ini dia merupakan serangkaian atau sebuah, desain rancangan mulai dari analisa, desain, pengembangan, penerapan, hingga nantinya ada evaluasi. Dalam hal ini, dalam, pembelajaran, kita sebagai guru harus mempersiapkan atau merancang desain instruksional ini agar nantinya proses pembelajaran kita itu dapat terstruktur dengan lebih baik lagi, gitu. Yang selanjutnya, kapan dan di mana desain instruksional ini digunakan? Desain instruksional dapat diterapkan dalam situasi apapun, baik formal maupun informal, di mana seseorang terlibat dalam pembelajaran yang memiliki tujuan tertentu. Beberapa contoh umum desain instruksional dalam konteks yang berbeda-beda adalah konteks pendidikan, di mana desain instruksional yang dirancang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan pelatihan, membantu institusi untuk bertransformasi dan beradaptasi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran online ya. Jadi di sini jelas, desain instruksional itu dapat digunakan dalam situasi apapun, baik itu acaranya formal maupun informal. Kayak misalkan kita melakukan pembelajaran, kita bisa menerapkan desain instruksional, baik pembelajaran itu secara daring maupun itu offline, seperti itu. Selanjutnya, mengapa dan bagaimana desain instruksional? Langkah awal desain instruksional adalah mengidentifikasi masalah, kemudian fokus terhadap apa yang harus dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini langkah desainnya adalah yang pertama kita mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah kita dapat identifikasi masalahnya, kita harus fokus dengan apa yang harus dilakukan, mulai dari tadi menyampaikan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita terhadap masalah yang kita temui tersebut. Setelah itu, menentukan cara yang paling mudah bagi peserta didik untuk menguasai materi. Dengan instruksi yang dirancang dengan baik, pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan memotivasi, menghemat waktu dan juga uang. Meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemampuan peserta didik. Dalam konteks pendidikan, desain instruksional membantu guru untuk memenuhi, memotivasi, dan mempercepat kebutuhan peserta didik dengan lebih baik. Jadi di sini juga desain instruksional itu yang dirancang harapannya guru itu dapat memenuhi, memotivasi, dan mempercepat perkembangan atau kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada macam-macam model desain instruksional. Yang pertama ada Eddy, yang kedua ada Assure, dan yang ketiga ada model Dyke and Carey. Baik, yang pertama di sini kita bahas adalah model Eddy. Baik, yang selanjutnya adalah model Eddy. Yang pertama di sini ada analis, yang kedua ada desain, development, implementasi, dan evaluate. Yang pertama kita bahas dulu analisis. Di dalam analisis ini kita nantinya akan yang pertama need assessment atau menganalisis kebutuhan. Yang kedua kita identifikasi masalah apa yang nantinya bisa kita gunakan dari desain instruksional tersebut. Yang ketiga adalah task analysis atau analisis tugas. Yang kedua mengenai desain. Jadi desain ini di dalamnya meliputi pemilihan media pembelajaran, instrumen penilaian, latihan dan isi, rencana pembelajaran, analisis subjek, dan yang terakhir adalah objek dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah development. Development ini merupakan
proses mewujudkan prototipe desain produk yang akan digunakan dalam pembelajaran, di mana dalam fase development ini, perancang memasukkan konten atau produk yang sudah dirancang pada tahap desain yang tadi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahap implementation. Pada tahap ini, dilakukan aksi nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sudah dirancang. Jadi, apa yang tadi sudah didesain, apa yang sudah dirancang, kita implementasikan dalam tahap implementation ini. Yang terakhir adalah evaluation, atau evaluasi dilakukan untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sudah dirancang, mulai tadi desain dan juga implementasinya, apakah itu sudah berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang namanya model Azure. Model Azure ini, dia meliputi analysis learner, state objective, select media, and materials. Yang keempat ada utilize media and materials. Yang kelima ada require learner participation. Dan yang keenam ada evaluate dan revise. Nah, yang pertama ini, mengenai analysis learner, dia itu untuk mengetahui kebutuhan dari tingkat kemampuan peserta didik. Sedangkan yang kedua ada state objektif, dia itu untuk menyatakan pembelajaran harus difokuskan kepada pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga ada select media materials untuk menentukan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat ada utilize media and material itu untuk memanfaatkan media dan materialnya. Jadi, media dan materialnya itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yang kelima, require learner participation. Di sini peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluate and revise, di mana untuk menutup mencakup penilaian pembelajaran media yang digunakan dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir mengenai model Dyke and Carey. Yang pertama di sini mengidentifikasi tujuan instruksional, yang kedua menganalisis instruksional, yang ketiga menganalisis siswa dan konteks, yang keempat menuliskan tujuan kinerja, yang kelima mengembangkan instrumentasi penilaian, yang keenam mengembangkan strategi strategi instruksional, yang ketujuh mengembangkan dan memilih bahan ajar, yang kedelapan merancang dan mengevaluasi formatif, dan yang terakhir adalah merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.